Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, haleluya. Saya berharap Ibu Bapak kabarnya sehat, kabarnya baik, dan kemudian semua dalam pertolongan Tuhan dan dalam pembelaan Tuhan pula. Penjagaan Allah yang ajaib dan luar biasa ada atas kita sekalian. Kalau saudara menyimak, memperhatikan 2 malam berturut-turut, dan ini malam ketiga, dalam pertemuan-pertemuan yang mengupas tema-tema yang akan mendekatkan kita lebih dekat lagi, selangkah lebih dekat lagi kepada hidup yang penuh dengan kuasa, atau bagaimana kita bisa mengalami kuasa adi kodrati setiap hari dalam hidup kita. Nah, kemarin saya sudah bagikan kepada kita langkah pertama yang diajarkan Alkitab untuk kita bisa mendapatkan atau mengalami hidup yang penuh kuasa, atau hidup yang diliputi dengan kuasa adi kodrati setiap hari. Maka langkah pertama yang kita pelajari kemarin adalah lahir baru atau bertobat. Itu sebabnya kita membahas sesi mengenai baptisan Kristen. Lalu kemudian kita sampai pada malam yang kedua semalam membahas langkah kedua. Bagaimana kita bisa tiba atau selangkah lebih dekat lagi kepada tema yang merupakan topik pembahasan kita, yang membawa kita bisa memiliki kehidupan yang penuh kuasa, yaitu kuasa yang adi kodrati. Maka langkah kedua yang kita sudah lihat semalam adalah bicara mengenai dibaptis Roh Kudus. Ketika kita membiarkan hidup kita dan terus menerus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, maka hal tersebut memungkinkan saudara untuk bisa menerima kuasa ilahi, dan kemudian saudara melepaskannya dalam kehidupan saudara. Dan pada malam hari ini, di malam yang ketiga ini, saya sampai pada pembahasannya yang ketiga, atau langkah yang ketiga yang diajarkan Alkitab supaya kita bisa mendapatkan atau mengalami hidup yang penuh kuasa. Maka langkah ketiga yang kita kupas hari ini adalah mengerti cara kerja kerajaan Allah. Sekali lagi, mengerti cara kerja kerajaan Allah. Ini akan menolong kita sekalian untuk bisa paham bagaimana beroperasi dalam kuasa adi kodrati setiap hari. Apa yang kita bahas malam hari ini akan menolong kita semua untuk bisa menangkap kuasa ilahi dan kemudian melepaskan kuasa ilahi ini dalam praktek hidup setiap hari. Nah, mengerti cara kerja kerajaan ilahi, kita lihat dulu dari Markus pasalnya yang keempat ayat 26 sampai pada ayat 29. Sebelum kita baca topik ini, ayat Alkitab ini, Bapak Ibu, saya informasikan kepada kita bahwa pada malam besok, yaitu malamnya yang terakhir, pada malam keempat besok, akan tidak lagi sesi pembekalan, tetapi merupakan sesi ibadah KKR-nya saudara-saudara. Dan 3 malam kita berturut-turut dibekali, dan rekan-rekan sekalian dari berbagai tempat mengikutinya. Maka pada malam besok, malam terakhir, kita akan masuk pada KKR, dan saya akan memimpin doa dan juga berdoa untuk saudara. Tuhan pakai luar biasa apa yang sudah kita pelajari termeterai, dan saudara bisa beroperasi dalam kuasa adi kodrati setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kita lihat saudara-saudara, kalau saudaranya semuanya sudah oke, Markus pasalnya yang ketiga ayat 26 sampai ayat 29. Kalau saudara sudah ketemu ayat Alkitabnya, saya ajak kita membaca bersama-sama ya. Perhatikan Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Saya baca untuk kita sekalian, kalimatnya berbunyi, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya,
dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat Alkitab yang kita baca ini sedang memberitahukan kepada kita sekalian bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Munculkan slide saya. Nah, sekali lagi ayat Alkitab ini menyampaikan kepada kita sekalian bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Itu sebabnya kalimatnya berbunyi dalam ayat 26 yang muncul di depan layar saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, perlu saudara pahami secara baik apa yang dicatat dalam ayat Alkitab ini. Kalau saudara ingin mengetahui bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi, kalau saudara ingin mengetahui bagaimana sistem kerajaan Allah atau sistem kuasa Allah beroperasi, bekerja, maka dari sekian banyak ayat-ayat Alkitab, yang saudara tidak bisa abaikan adalah Injil Markus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ayat Alkitab mencatat tentang perumpamaan penabur benih ini akan menjadi kunci masuk bagi kita sekalian, bagi saudara sekalian, apabila saudara rindu menjadi orang yang bisa bergerak atau beroperasi dalam kuasa adikodrati setiap hari. Karenanya saya menyarankan supaya saudara bisa menyimak, memberi perhatian secara serius terhadap apa yang kita kupas pada malam hari ini. Karena ini sedikit lebih membutuhkan konsentrasi dibanding malam pertama dan juga malam kedua semalam. Nah, ketika saudara bisa nangkap secara baik, karena materi ini juga merupakan kunci bagaimana saudara bisa mengalami dan melepaskan kuasa ilahi. Kalau saudara bisa menyimak, menangkapnya secara baik, maka saya yakin dan percaya sesi yang kita sudah pelajari ini selama 3 hari berturut-turut, besok hari yang keempat, tidak akan berlalu begitu saja. Akan memberikan dampak yang luar biasa dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai para hamba-hamba Tuhan atau sebagai pelayan-pelayan. Perhatikan sekali lagi kalimatnya di dalam ayat 26. Munculkan sekali lagi slide saya. Saya baca untuk saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kalau saudara memperhatikan apa yang dijelaskan dalam pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, bahkan juga dilanjutkan mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20, pasal 4, kitab Injil Markus, maka saudara akan menemukan di sana bahwa yang dimaksud dengan benih dalam ayat Alkitab yang kita baca ini adalah firman Allah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan benih dalam pembacaan ayat Alkitab kita ini adalah firman Allah. Dan yang dimaksud dengan tanah, tempat para penabur ini menaburkan benih, tanah yang dimaksud adalah hati kita, di mana benih itu ditaburkan. Nah, saudara-saudara terkasih, setelah benih itu ditaburkan di hati kita, benih firman Allah, maka kemudian ayat Alkitab yang kita baca, ayat 27, memberitahukan kepada kita maka benih yang ditabur di atas tanah hati kita tersebut akan bertunas, kemudian akan berbuah, dan akan memberikan manfaat atau tuaian
bagi kita, akan memberikan hasil-hasil pada sekalian kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, karena sistem kerajaan Allah beroperasi itu digambarkan melalui perumpamaan seorang yang menaburkan benih, maka mengetahui bagaimana cara kerja benih, bagaimana menabur benih akan menjadi sangat penting bagi kita. Sehingga kita bisa menangkap seperti apa cara kerja kuasa adikodrati itu beroperasi. Kita bisa menangkap bagaimana kuasa ilahi itu terlepas lewat hidup kita sehari-hari. Doa saudara pun akan menjadi berbeda dari sebelum-sebelumnya kalau saudara sudah memahami kebenaran-kebenaran ini. Kalau pada waktu-waktu sebelum saudara mengerti kebenaran yang akan kita pelajari ini, barangkali setiap kali saudara berhadapan dengan kasus-kasus yang membutuhkan topangan doa saudara, maka yang saudara lakukan lebih dahulu meminta supaya kuasa Allah memenuhi hidup kita. Sebelum saudara berurusan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di luar sana, maka tidak jarang di antara kita para hamba-hamba Tuhan berdoa minta pengurapan yang luar biasa mengalir atau terlepas atas hidup kita. Kenapa hal itu dilakukan oleh banyak orang? Dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena memang mereka tidak mengerti bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi. Mereka tidak memahami bagaimana kuasa ilahi itu bisa terlepas atau bisa mengalir lewat kehidupan mereka. Karena itulah pembelajaran ini akan memerdekakan sekalian kita. Sehingga saudara tidak lagi berada di posisi saudara yang lama, yang sedikit-sedikit selalu meminta kuasa ilahi, sedikit-sedikit meminta kuasa pengurapan, sedikit-sedikit mencari kuasa, mendapatkan kuasa, menginginkan kuasa, lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Setiap kali kita menginginkan, mendapatkan, melakukan hal tersebut, tapi kita justru tidak menemukan kuasa itu mengalir lewat hidup kita. Kita justru tidak melihat orang-orang mengalami mukjizat dan perkara-perkara besar lewat kehidupan kita. Padahal kita telah berteriak, berseru, berdoa memintanya, namun kita tidak mendapatkannya. Karena itu perlu mencamkan bagaimana cara kerja kerajaan Allah melalui memahami cara kerja benih atau cara kerja menabur benih. Nah, Alkitab itu berkata begini, tolong munculkan sekali lagi karena saya harus mengulang-ulang ayat Alkitab ini. Perhatikan Markus pasal 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Sekali lagi kalimatnya berkata, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seperti apa? Seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi berarti, tolong masih slide-nya dulu. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagaimana cara kerja benih, maka demikianlah cara kerja kerajaan Allah. Lalu kita bertanya, seperti apa cara kerja benih? Supaya benih itu bertumbuh. Benih itu bertunas. Benih menghasilkan buah. Maka yang dilakukan oleh seorang penabur benih ialah ia harus menaburkan benih tersebut lebih dahulu ke permukaan tanah. Saya ulang sekali lagi. Dia harus menaburkan benih tersebut ke permukaan tanah. Kalau ada benih yang ditabur ke tanah, maka adalah benih yang akan bertumbuh, bertunas, dan berbuah. Tetapi bagaimana benih bisa bertumbuh, bertunas, berbuah atau menghasilkan panen
kalau benih tersebut tidak ditaburkan ke atas tanah atau ke dalam tanah. Benih itu bicara mengenai firman Allah. Itu tadi sudah kita perhatikan. Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Yesus memberitahukan bahwa benih itu adalah firman yang ditabur. Dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak paham berapa banyak benih yang ada di dalam pengertian saudara, di dalam pemikiran saudara. Saya tidak paham berapa banyak benih yang saudara hafal. Ayat firman yang saudara hafal. Saya tidak tahu berapa banyak saudara membaca dan juga membolak-balik lembar Alkitab. Tapi saya ingin memastikan supaya saudara tidak berhenti pada posisi membaca, membolak-balik lembar Alkitab, menghafal ayat Alkitab. Lebih dari hal tersebut, yang saudara harus lakukan adalah tanam benih itu di dalam hati saudara. Ketika saudara menanam benih itu dalam hati saudara lah, maka benih itu akan bertunas, bertumbuh, dan juga menghasilkan buah. Jika ada benih ditabur, maka akan ada benih yang bertumbuh. Jika ada benih yang ditabur, maka akan ada benih yang menghasilkan buah. Jika ada benih ditabur, maka kita akan tiba pada musim panen, yaitu musim menuai. Makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia, orang-orang di Galatia itu, Rasul Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan lelah apabila kita terus-menerus bekerja, terus-menerus menabur, terus-menerus berbuat baik. Maka akan tiba waktunya kita akan menuai. Kalau ada orang yang berkata, atau barangkali saudara mungkin pernah berkata, kenapa sampai sekarang saya belum bisa melihat orang sakit saya doakan sembuh? Kenapa sampai sekarang saya belum bisa melihat ada dampak yang luar biasa yang bisa saya rasakan, saya alami dari apa yang saya kerjakan di dalam Tuhan, dari proses pengiringan saya akan Tuhan? Kenapa saya belum melihat hal-hal luar biasa itu? Kenapa saya tidak melihat bagian-bagian dari firman ini tergenapi? Nah, pertanyaan yang penting saudara renungkan jika saudara pernah mendengar suara-suara kalimat-kalimat seperti itu, atau barangkali saudara pernah bertanya dalam hati tentang hal tersebut. Pertanyaan yang saudara renungkan adalah, apakah adakah kita menabur benih firman itu di dalam hati kita? Itu pertanyaan yang paling penting. Sekali lagi, adakah kita menaburkan benih firman itu di dalam hati kita? Nah, mari memperhatikan sebentar apa yang dicatat dalam pasal 4 ayat 10 sampai 11 Injil Markus. Saya akan beritahukan kepada kita dari ayat Alkitab ini tujuan dari penjelasan akan perumpamaan seorang penabur benih ini. Perhatikan saudara-saudara, kalau saudara lihat pegang Alkitab, mari kita baca bersama-sama ya. Markus pasal 4. Kita baca ayat 10 sampai 11. Kalimatnya berbunyi begini Bapak Ibu. Ayat 10 sampai 11. Ketika ia sendirian, maksudnya Yesus, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Sekali lagi, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 10 sampai ayat 11 ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita apa yang menjadi maksud serta tujuan Yesus
memaparkan perumpamaan tentang penabur benih ini. Beberapa maksud dan tujuannya, yang pertama adalah untuk mencegah orang-orang yang tidak saleh atau orang-orang yang belum lahir baru mengambil serta memakai kuasa firman Allah untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara mengenai sistem kerajaan Allah beroperasi, ketika Yesus menjelaskan kepada para murid-murid mengenai bagaimana kuasa ilahi bisa terlepas lewat hidup orang-orang percaya setiap hari, dia membicarakan hal tersebut melalui perumpamaan. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Kata ayat Alkitab yang kita baca itu ayat 10, ayat 11. Ini adalah sebuah rahasia yang hanya diberitahukan kepada orang-orang yang telah lahir baru, pada orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, kepada mereka yang telah memberi hidup mereka untuk mengiring Yesus. Maka kepada merekalah dibukakan rahasia bagaimana sistem kerajaan Allah ini beroperasi. Kepada merekalah diberitahukan bagaimana cara kerja kuasa Allah lewat hidup orang-orang percaya. Yaitu seperti seorang yang menabur benih, kata Yesus. Makanya dalam ayat 11 itu, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, tolong munculkan monitornya. Kita orang-orang percaya ini, saya ulang sekali lagi, saudara garis bawahi dengan baik, camkan di hati saudara dengan baik, sampai saudara paham dan mengerti apa yang saya maksudkan. Kita orang-orang percaya ini, yang namanya mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan, bahkan melepaskan kuasa ilahi, kuasa adikodrati, kuasa supernatural. Melepaskan hal-hal ini adalah alamiah bagi kita, normal bagi kita. Saudara harusnya tidak perlu heran kalau seandainya lewat hidup saudara, lewat doa saudara, orang sakit disembuhkan, orang-orang yang bermasalah dipulihkan, orang-orang yang patah semangat dibangkitkan lagi gairahnya. Saudara harusnya nggak perlu heran memandang ini. Ketika saudara melayani, mengikuti Allah, mengikuti panggilan Tuhan, lalu ada mujizat yang terjadi di pekerjaan saudara, di keluarga saudara, di rumah tangga saudara, di masa depan saudara. Ada hal-hal yang tidak pernah saudara doakan, melampaui apa yang saudara bayangkan. Kalau ini terjadi, mujizat besar ini terjadi, seharusnya saudara nggak perlu heran. Karena memang itu harus mewarnai kehidupan sehari-hari kita. Kita harusnya heran apabila sepanjang kita mengiring Kristus tidak ada mujizat yang terjadi. Itu baru membuat kita heran. Itulah seharusnya yang membuat kita berkata, ada apa ini? Kenapa saya doakan orang sakit bukan sembuh, malah makin parah? Kalau mati mending, selesai penderitaannya, yang ada makin parah. Tadi dia cuma stroke ringan, begitu pulang kita stroke kedua. Stroke makin berat, saudara. Kenapa buat kita itu seharusnya hal-hal supernatural, hal-hal mujizat itu bukan sesuatu yang mengherankan lagi? Karena kepada kita sudah diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan punya persoalan stres, punya masalah jatuh bangun, jangan-jangan saudara nggak ngerti sistem kerajaan Allah bekerja.
hal rahasia ini disembunyikan Tuhan Allah dari orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang tidak kudus, yang tidak lahir baru. Supaya jangan nanti akhirnya, kalau mereka mengerti bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi, maka kuasa itu akan mereka pergunakan untuk diri mereka sendiri dan untuk keuntungan mereka sendiri. Orang-orang yang lahir baru, Bapak Ibu, berpotensi untuk bisa menggunakan kuasa ilahi itu untuk kepentingannya sendiri. Orang-orang yang sudah lahir baru saja berpotensi, apalagi orang-orang yang sama sekali tidak kenal kerajaan Allah, tidak hormat pada Tuhan Allah. Pernah saudara mengingat ketika Petrus dan kawan-kawannya, Barnabas dan Silas, ada di kota Samaria. Lalu ada seseorang di sana, saya lupa namanya siapa. Adakah ditulis nama apa tidak di situ ya? Saya lupa. Ada seseorang di sana melihat bagaimana para rasul-rasul berdoa untuk orang-orang yang percaya itu, lalu kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu dukun ini datang kepada mereka, hebat juga itu pikirnya. Begitu ditumpangin tangan orang, terjadi manifestasi, penuh kuasa, dipenuhi Roh Kudus. Lalu dukun ini bilang pengen juga, dia bertobat. Lalu dia minta, berapa harganya? Ku bayar, asal aku bisa menumpangkan tangan buat orang lain dan orang lain sembuh. Orang lain penuh dengan Roh Kudus. Itu adalah gambaran-gambaran bagaimana orang-orang bisa menggunakan kuasa ilahi itu untuk kepentingan sendiri. Musa juga demikian dan lain sebagainya. Nah, karena itu saudara-saudara, ini rahasia, tapi kepada kita dibukakan. Lalu tujuannya yang berikut, saudara-saudara, menjelaskan kepada kita perumpamaan ini untuk mengamankan kebenaran-kebenaran firman Allah demi anak-anak Allah, sehingga mereka mengerti bagaimana kerajaan Allah beroperasi. Jadi kebenaran-kebenaran ini tidak sembarangan saja dilepaskan, karena ini hanya untuk anak-anak kerajaan Allah. Mereka yang harus paham bagaimana kerajaan Allah itu beroperasi. Karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara, penting sekali ini kuncinya. Jangan salah kawan, perhatikan dalam kitab Injil itu. Dari semua perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, perumpamaan tentang penabur benih adalah perumpamaan yang pertama yang dia sampaikan. Saya percaya ini tidak terjadi secara acak. Ini bukan karena Yesus tidak terprogram, tetapi justru karena dia tahu ini kuncinya. Apa artinya aku bicara mengenai perumpamaan-perumpamaan yang lain? Perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan tentang kerajaan Allah, kalau yang satu ini saja pun mereka tidak mengerti. Itu kira-kira pemikiran Yesus. Sehingga saudara-saudara, dia tidak bicarakan perumpamaan yang lain lebih dahulu sebelum bicara mengenai perumpamaan ini. Perhatikan ayat 13. Pasal 4. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Yesus beritahu bahwa inilah satu-satunya kunci untuk bisa masuk memahami perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah yang lain yang dibahas dalam pasal-pasal berikut. Ini kuncinya. Kalau yang satu ini nggak ngerti, yang lain pun pasti tidak akan dipahami. Makanya dia bicara mengenai perumpamaan penabur benih ini di bagian awal. Jadi Yesus itu tidak acak, ibu bapak, dia terprogram. Lalu saudara-saudara, tujuan dari perumpamaan penabur benih ini disampaikan adalah untuk menjelaskan kepada kita atau untuk mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak Allah mendapatkan keunggulan dan pengetahuan kebenaran yang sehingga tidak tersembunyi pengetahuan kebenaran ini dari kita.
untuk memberikan kepada kita rahasia atau pengetahuan akan kebenaran sehingga tidak ada yang tersembunyi dari kita. Makanya kita ini disebut sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu, karena kitalah yang akan mewarisi semua hal-hal ilahi yang terkandung di dalam atau yang terdapat di dalam kerajaan Allah itu. Nah, berkaitan dengan perumpamaan penabur benih ini, perhatikan dalam perumpamaan itu dibicarakan tanah yang berbeda. Ini hal-hal penting yang menurut saya harus saya bagikan kepada saudara supaya saudara mengerti sistem kerajaan Allah. Coba perhatikan saudara-saudara, di perumpamaan itu diberitahukan bahwa seorang penabur menaburkan menaburkan benih tersebut di pinggir jalan. Saya baca ya, perhatikan. Ayat 4. Atau saya ulangi dari ayat 3 dulu. Perhatikan Alkitab saudara, pasal 4 Markus. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bentuk benih tersebut ditabur di pinggir jalan, itu yang pertama. Tempat benih itu ditabur. Lalu yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang pertama tadi pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu. Lalu perhatikan ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya. Ayat 7 ya. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Tanah yang ketiga bersemak duri. Lalu tanah yang keempat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Siapa yang disconnect? Ngomong, Mam. Sampaikan dulu. Sudah? Oke? Baik, tolong munculkan dulu monitornya. Saya pengen pastikan semuanya masih ada di tempat. Baik saudara-saudara, mohon maaf tadi ada gangguan signal. Kalau sinyal bermasalah, memang ini tidak bisa diselesaikan dengan doa. Baik, jangan nanti saudara tumpang tangan setelah mengerti bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi, lalu ambil itu handphone, saudara tumpang tangan dalam nama Yesus. Paket data penuh lah. Itu hanya bisa saudara bayar, saudara. Ya. Oke, baik. Tadi terputus sampai di mana ya? Saya terakhir mengenai beberapa jenis tanah ya. Alkitab yang kita baca itu memberitahukan mulai dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 8. Ada 4 jenis tanah tempat benih tersebut ditabur. Yang pertama itu adalah tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua tanah bersemak duri. Dan yang ketiga adalah yang kedua tanah yang banyak batu-batunya.
Lalu yang ketiga tanah bersemak duri. Dan yang kemudian yang keempat adalah tanah yang baik. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa seperti apapun kondisi tanah kita, maka benih itu tetap tersedia bagi semua jenis tanah, Bapak Ibu. Saya di awal tadi sudah mengemukakan bahwa tanah yang dimaksud adalah gambaran dari hati kita. Seperti apa kondisi hati kita. Dengan kata lain begini, Allah memiliki benih, Allah menyediakan benih, Allah melemparkan benih pada semua jenis tanah. Tidak peduli tanahnya itu di pinggir jalan kah, kategori pinggir jalan, kategori tanah yang penuh dengan batu, kategori tanah yang bersemak duri, kategori tanah yang baik. Pendek kata begini saudara-saudara, seperti apapun kondisi hati kita, kondisi tanah itu, firman Allah atau benih ilahi ini tetap tersedia bagi semua jenis tanah itu. Oleh karena itu saudara-saudara, semua orang percaya. Saya ulang sekali lagi. Semua orang percaya bisa melepaskan kuasa ilahi melalui hidupnya atau sepanjang hidupnya setiap hari. Hanya saja kawan, kalau kondisi hati tanah kita itu, kondisi tanah hati kita adalah tergolong pinggir jalan, tanah bebatuan, penuh semak duri dan lain sebagainya. Hasilnya yang berbeda. Kalau saudara ingin melihat hasilnya yang besar, hasilnya yang luar biasa, kuasa ilahi yang dahsyat terlepas lewat hidup saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah bersihkan kondisi tanah itu. Supaya benih ini bertumbuh dengan baik. Bukan bertumbuh hanya untuk sementara kemudian layu. Hanya gara-gara tanahnya tipis atau gara-gara dihimpit oleh semak belukar. Tetapi benih ini bertumbuh terus-menerus. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap kita bisa menjadikan tanah hati kita ini menjadi baik untuk benih itu ditaburi sebenarnya. Jadi gambaran tanah yang tergolong pinggir jalan, bebatuan, semak duri, ini bukanlah gambaran yang menjelaskan bahwa kalau tanah hati kita tergolong pinggir jalan, bebatuan, semak duri, lalu kita tidak akan bisa mengalami apapun, tidak akan bisa berbuat apapun. Tidak. Kalau bebatuan tanah hati kita ini tergolong pinggir jalan, tergolong penuh dengan semak duri, maka saudara harus menggarap, membersihkan dan mengolah kembali tanah itu. Sehingga tanah itu menjadi subur. Cabuti semak duri itu. Singkirkan bebatuan itu. Semua hal yang menghambat firman itu, benih itu berakar, tertanam, bertumbuh, cabut, singkirkan. Sehingga benih tersebut bertumbuh dengan baik. Menghasilkan tunas, menghasilkan buah, dan menghasilkan panen untuk kita tuai di hari-hari yang akan datang. Tidak peduli benih firman itu saudara hafal berapa banyak, kalau dia tidak tertanam di dalam hati kita, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat hal-hal luar biasa, kuasa ilahi terlepas lewat hidup kita. Saudara baca kisah kisah Raja Daud. Ketika berhadapan dengan Goliat, adakah saudara menemukan Daud begitu cemas, ketakutan, khawatir menghadapi musuh yang hebat ini? Bahkan ketika melihat roh jahat menghigapi Saul, adakah sedikit pun Daud cemas dan khawatir? Kenapa? Kuasa ilahi, kuasa adikodrati
terlepas begitu saja secara alamiah, secara otomatis lewat hidup Daud. Dengar, Daud ini adalah orang yang beroperasi, orang yang mengerti bagaimana mengoperasikan kuasa kerajaan Allah, mengerti bagaimana sistem kerajaan Allah beroperasi, yaitu melalui firman yang masuk dalam hidupnya, yang mengubah hidupnya Daud. Makanya dalam tulisan-tulisan Daud di kitab Mazmur, dia berkata, firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Pendek kata, Daud ini berkali-kali mengutarakan seperti apa dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Dia mengambil benih tersebut, dia menerima semua benih itu, dia tanam dalam hatinya, dia tanam dalam hidupnya. Sampai kemudian gaya hidupnya Daud itu, firman Allah itu menjadi gaya hidup Daud. Makanya saudara lihat kuasa ilahi terlepas begitu saja lewat hidupnya Daud, bukan? Dan bukan hanya lewat hidupnya Daud, lewat fasilitas yang dimiliki Daud pun kuasa Allah bisa mengalir. Dia ambil kecapi, greng, dia main kecapi, roh jahat undur. Bayangkan, jangan tanya sama saya berapa kira-kira harganya kecapi Daud pada kala itu. Sehingga setan pun takut. Bukan kecapinya kuncinya, orang yang pegang kecapi itu. Saudara-saudara ini, para hamba-hamba Tuhan, kita nih para pengkhotbah, para pengajar, saudara pegang Alkitab, khotbahkan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Saudara bisa bahas ayat yang sama dengan hamba-hamba Tuhan lain. Tapi ketika saudara mengerti sistem kerajaan Allah beroperasi, ketika ayat itu sampai di tangan saudara, oh, itu rasanya beda, maknyos kawan. Di orang lain ketika dia membahas, bicara tentang ayat itu, orang lain responnya slow respon. Tapi begitu ayat itu di tangan saudara, setan pun berlarian. Bayangin, saudara yang melayani sebagai pemain musik, ketika seseorang memainkan instrumen musik itu biasa saja itu, padahal skillnya hebat. Begitu instrumen musik itu di tangan saudara, walau kadangkala salah, urapannya mengalir, hora, dahsyat. Itu bayangin hebatnya. Ketika kita beroperasi dalam mengerti sistem kerajaan Allah ini beroperasi, firman itu harus ditanamkan. Tidak ada hal yang membuat saudara bisa bergerak dalam kuasa supernatural kecuali hanya firman. Makanya begini, jangan pernah menyepelekan firman ini Bapak Ibu. Saya kadangkala sedih setiap kali ada saya lakukan sesi pembinaan, sesi pembekalan. Gak banyak anak-anak Tuhan tertarik mempelajari firman. Iya serius loh, gak banyak anak-anak Tuhan tertarik mempelajari firman. Ada webinar, seminar, sesi-sesi pembekalan. Ya selalu lihat pembicaranya, abaikan pembicaranya. Firman itu yang saudara kejar, bukan pembicaranya saja. Walau pembicara juga merupakan faktor penting. Apakah sajian-sajian firman itu juga akan membangunkan gairah saudara? Nah karena itu saya dorong teman-teman sekalian. Yang pertama saudara sudah lahir baru, bagus. Ini langkah untuk saudara bisa mengalami hidup yang penuh kuasa. Yang kedua dibaptis Roh Kudus. Lalu yang ketiga jangan lupa ini. Firman ini ambil, serap. Baca terus, renungkan terus. Gaya pikir saudara, gaya hidup saudara, apapun yang saudara lakukan, semuanya harus berpedoman ke sini. Kalau ada ide saudara, ada suara-suara dalam diri saudara tidak sesuai dengan firman ini, segera ngomong. Hei, ini pikiran bukan pikiran yang sesuai firman. Keluar. Jangan kasih ruang, jangan kasih tempat untuk pikiran-pikiran seperti itu. Ada ide-ide masuk dalam hati saudara. Hei, ngomong, hei, ini tidak sesuai dengan firman. Keluar. Tidak ada tempat. Jadi firman ini Pak, ini harus ditanamkan terus. Ditanam. Baca Alkitab kawan. Ngomong nih, saya ngomong nih apa adanya ini ya. Karena kan sudah malam ketiga, jadi saya bisa bicara lebih tajam sama saudara.
Tolong dengar baik-baik sobat. Baca Alkitab ini secara baik, teliti dengan baik. Mulai dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Tidak ada dicatat dalam bagian Alkitab ini rahasia keberhasilan. Kecuali satu. Renungkan firman. Hanya firman. Baca tuh di Alkitab. Tidak ada formula lain yang diajarkan Alkitab untuk membuat saudara lebih dekat dengan keberhasilan kecuali firman. Bangsa Israel pada kala itu dalam keadaan primitif, berhadapan dengan musuh yang besar. Mereka butuh keberhasilan, yaitu keberhasilan atas musuh-musuh mereka. Lalu kemudian saudara tahu apa pesan Tuhan kepada Yosua? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Renungkan Taurat, firman Allah siang dan malam. Yosua pasal 1. Hanya itu formula dari sorga yang akan membuat Yosua dan bangsa Israel berhasil merebut negeri Kanaan. Gak ada formula yang lain. Dari kitab Yosua sejarah Israel kita lompat kepada zaman raja-raja. Namanya Raja Daud. Lalu kemudian di kitab Mazmur pasal 1 Raja Daud yang sangat termasyhur. Ternama ini. Dia ngomong rahasia keberhasilan. Tidak ada kerajaan semakmur Raja Daud memimpin bangsa Israel. Itu sebabnya Daud ini menjadi simbol kemakmuran bagi seluruh dunia, khusus bagi Israel ya. Mohon maaf, bukan seluruh dunia, bagi bangsa Israel maksud saya. Sampai-sampai bendera Israel itu sampai sekarang adalah bintang Daud, bintang kejora. Bahkan Yesus disebut keturunan Daud. Tidak disebut keturunan Salomo walau dia raja paling bijaksana. Bahkan kerajaan yang akan datang pada saat kedatangan Yesus kali kedua itu juga disebut kerajaan Daud. Kokoh selama-lamanya. Apa kata Raja Daud soal keberhasilan? Bagaimana dia memimpin kerajaan, membangun kerajaannya sehingga dia menjadi simbol kemakmuran. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau saudara ini masih muda-muda, hamba-hamba Tuhan, tolong dengar baik-baik. Saya ini kan umur udah lumayan lah. Jadi saya sudah boleh kasih nasihat lah sama saudara yang muda-muda ini ya. Perbanyak hafal ayat Alkitab lah. Saya yakin Bapak Ibu, karena saya konsisten membaca ayat Alkitab ketika saya masih muda, ketika pertama saya bertobat. Ketika saya ada di sekolah Alkitab. Saya konsisten menghafal, membaca ayat Alkitab. Sehingga saya bisa Tuhan bawa seperti sekarang. Konsisten Pak. Kita para pengajar-pengajar Alkitab. Cintai Alkitab lebih dari apapun. Saya ngomong, saya beritahu itu. Hanya itu rahasianya, nggak ada yang lain. Saudara ingin punya iman besar kan? Karena iman besarlah yang membuat kita bisa memindahkan gunung. Barangkali itu yang dipahami oleh orang-orang di luar sana. Walau kebenaran Alkitab berkata kita punya iman sebesar biji sesawi saja. Kita berkata pada gunung beranjak, maka gunung beranjak. Dengar baik-baik, iman sebesar biji sesawi saja bisa melepaskan mujizat yang luar biasa. Apalagi kalau iman saudara bertambah hari bertambah baik, bertambah hari bertambah bagus. Bukan hanya gunung yang saudara bisa pindahkan. Banyak hal yang bisa saudara lakukan, terobosan dan karya-karya hebat. Rahasia supaya iman saudara naik, sehingga membuat saudara bisa melepaskan mujizat hebat. Rahasianya apa? Firman kan. Roma pasal 10 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oh, ayolah kawan, fokus pada Alkitab. Makanya Yesus ngomong itu selalu. Waktu Yesus bangkit dari kematian, begitu dia bangkit dari kubur, Alkitab Kisah Para Rasul mencatat, dia menampakkan diri kepada para muridnya 40 hari lamanya dan mengajar. Kira-kira saudara yakin Yesus mengajarkan topik lain kepada para murid? Apakah kira-kira saudara yakin bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilihatnya selama 3 hari di alam maut sana? Tidak. Saya percaya Yesus mengajarkan kembali kepada para murid pada kala itu apa yang telah diajarkannya kepada para rasul selama Yesus hidup mendampingi mereka atau mengajar mereka 3,5 tahun lamanya itu.
Apa yang pernah diajarkan Yesus, diajarkannya lagi. Apa yang sudah pernah diberitahunya, diberitahu. 40 hari itu adalah kesempatan bagi Yesus mereview ulang, menyegarkan kembali, merefresh kembali pikiran para murid-murid tentang apa yang sudah mereka pelajari 3,5 tahun itu. Makanya ketika Petrus berkhotbah, rasul-rasul berkhotbah, Alkitab itu menjadi segar di ingatan mereka. Mereka mengkhotbahkan semua kebenaran, mengutip pernyataan-pernyataan Yesus lewat khotbah-khotbah mereka. Makanya jangan pernah anggap enteng itu Bapak Ibu. Untuk bisa membuat saudara menang berhadapan dengan pergumulan. Aduh, firman Pak. Berhadapan dengan pergumulan daging, pergumulan dari luar. Yesus dua-dua mengalami serangan ini sekali daging, lalu dari luar. Dari luar iblis, kemudian daging itu rasa lapar, rasa ingin menyerah, rasa haus, kebutuhan fisik. Tapi tahu saudara apa yang dilakukan Yesus menghadapi mereka? Dia hanya melayani mereka dengan firman. Sampai kemudian Yesus masuk pada sebuah kesimpulan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Izinkan saya mencoba masuk ke hati saudara. Berapa persen bagian dari firman ini mengisi relung hati saudara dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang saudara dengar, yang saudara lihat, informasi-informasi yang beredar. Persentasinya lebih besar mana? Saya harap saudara nangkap apa yang saya maksud. Mana persentasi yang lebih banyak di hati kita ini, mengisi hati kita ini? Kecemasankah? Rancangan-rancangan pribadikah? Ambisi pribadikah? Kalau seandainya dibuka hati kita ini Bapak Ibu, berapa persen di sana terdapat firman Allah? Kalau itu masih minim, malam ini saudara mesti berubah. Makanya kita tidak bisa melihat kuasa ilahi bergerak terlepas lewat hidup kita. Karena itu kita tidak mencintai firman. Cintai firman itu bukan hanya karena saudara baca, tapi karena saudara jadikan gaya hidup. Apa yang ada pada firman, apa yang saudara baca dari firman, saudara jadikan gaya hidup. Sampai di situ dulu, apa yang bisa saya paparkan. Saya berharap saudara bisa nangkap. Masih ada beberapa slide lagi, tapi kelihatan saya tidak punya waktu cukup untuk menjelaskannya pada saudara. Oke, baik saudara-saudara, karena saya sudah tiba di penghujung, saya buka sesi tanya jawab. Jika ada di antara ibu bapak yang ingin bertanya, silahkan men-share pertanyaan saudara. Boleh melalui chat, boleh melalui nomor WhatsApp yang dibagikan kepada di nomor di layar atau dan lain sebagainya. Nanti worship leader akan membantu untuk membacakannya. Jika ada yang ingin bertanya langsung juga boleh. Silakan saudara raise hand, kasih kode, nanti kemudian akan dibuka mic-nya saudara untuk saudara bisa bertanya langsung. Kalau ada. Silakan. Pas semua, haleluya. Cukup, ada pertanyaan masuk di chat? Tidak. Kalau tidak ada, saya anggap saudara semuanya sudah tangkap jelas, sudah sangat paham. Besok dan ke depan kita tinggal melihat bagaimana saudara melepaskan kuasa supranatural ini lewat hidup saudara. Sekali lagi, tanam benih itu. Terus makin banyak benih saudara tanam dalam hati, dalam hidup saudara, makin banyak saudara melihat kuasa atau buah dari apa yang saudara tanam itu. Tidak ada cara lain untuk bisa mengalami kuasa ilahi, kuasa supranatural, kecuali firman Allah. Saya sudah bagikan 3 rahasia ini. Saya berharap ini menolong saudara bisa berjalan di atas air. Haleluya. Berjalan di atas air maksud saya adalah saudara bisa melakukan mujizat-mujizat yang hebat, yang supranatural dan dahsyat. Kalau tidak ada yang bertanya,
saya beri informasi pada kita semuanya. Besok saya akan memimpin KKR lewat Zoom ini. Dan saya berharap KKR ini KKR gabungan untuk melepaskan impartasi spirit pada rekan-rekan, pada hamba-hamba Tuhan, pada seluruh jemaat, anak-anak Tuhan, pada sahabat-sahabat yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Supaya mulai hari ini, di masa-masa COVID seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, saudara justru bisa memperlihatkan hal-hal supernatural ini dalam hidup kita. Kalau mujizat tidak ada, hal supernatural tidak terjadi dalam hidup kita, tidak ada bedanya kita dengan agama-agama yang lain. Hanya disitulah yang menjadi pembeda. Pemahaman kita, keyakinan kita dengan keyakinan yang ada dimanapun. Semua keyakinan itu mengajarkan hal-hal baik. Tapi yang mengajarkan mujizat terjadi lewat hidup kita, itu hanya Alkitab yang kita percaya ini. Dan mujizat itu akan normal terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangannya yang mantap sekali lagi dong. Baik, saudara-saudara, saya akan mengajak kita menyanyikan nyanyian dan kita akan menyembah Tuhan ya. Ada lagu, saya kira kemarin saya sudah catat di materi saya, lagu yang akan saya nyanyikan. Saya buka ternyata tidak ada. Haleluya. Lupa saya berarti. Baik, kita nyanyi lagu Bang, lagu itu Roh Kudus, Rohmu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, di tempat di mana saudara berada, mari kita menikmati kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Di tempat di mana saudara berada, biar saudara bisa merasakan Tuhan menjamah hidup saudara. Tuhan menyentuh hati saudara. Dan biarlah setiap isi hati kita dilingkupi, dipenuhi dengan firman. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sekali lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan-Ku, Engkaulah damai-Ku. Roh-Mu yang kudus,
pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhi, Roh-Mu yang hidup penuhi. Datang urapiku, datang urapi, ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu yang menyertai hidupku bagimu. Hidupku bagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bersama-sama ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu. Mari mengangkat tangan bersama-sama. Di tempat di mana saudara berada, angkat tangan saudara. Biarlah saudara terhubung dengan Kristus pribadi lepas pribadi. Dan biar urapannya, kuasanya mengalir secara lahiriah, secara alamiah dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau ajaib dan luar biasa. Kuasa-Mu penuh hidup kami, hadirat-Mu dicurahkan bagi kami. Anugerah-Mu mengalir, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya. Kami buka hati bagi-Mu, kami buka hati untuk jamaah-Mu, kami buka hati buat hadirat-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi dengan kuasa-Mu. Relalah baya sande, rela balabasyamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah
rancangan-Mu yang sembuh, seperti tangan-Mu berkuasa. Tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku, seindah rancangan-Mu yang sempurna. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, di tempat kami berada pada malam hari ini, kami percaya hadirat-Mu bisa melingkupi sekalian kami. Dan kami telah mendengarkan arahan-arahan, sesi-sesi yang membekali kami, yang membuat kami mengerti bagaimana kami bisa memiliki kehidupan yang penuh kuasa. Kami bisa mengalami kuasa adikodrati setiap hari. Kami sudah paham bagaimana kami bisa masuk di area tersebut. Dan justru hari demi hari hidup kami seharusnya dipenuhi dengan mujizat demi mujizat, dengan hal-hal yang supernatural. Hidup kami seharusnya melampaui rata-rata, karena kami adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami adalah orang-orang yang mengerti sistem cara kerja kerajaan Allah, sehingga kami tidak lagi sama seperti kehidupan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Kristus. Karenanya biarlah Roh-Mu memampukan kami, membuat kami bisa melihat perkara-perkara supernatural terjadi secara alamiah lewat hidup kami, pelayanan kami, bahkan di keluarga kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tolong kami untuk terus mencintai firman-Mu, menjadikan gaya hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan pujian hormat, urapan-Mu yang luar biasa atas seluruh hamba-hamba-Mu. Urapan-Mu yang dahsyat mengalir atas mereka sekalian yang ada di layar monitor. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang besar berlimpah tercurahlah atas mereka. Terpuji Tuhan yang besar, yang dahsyat. Dan mulai hari ini kami akan melihat kehidupan kami berbeda, dan kami akan menata kehidupan kami berbeda dari yang lain, dan kami akan mengalami hal-hal yang berbeda pula dari yang lain. Terpuji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi Tuhan segala hormat, segala pengagungan, peninggian. Dalam nama Yesus, setiap kita mengangkat dua tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati ke sorga. Terima berkat daripadanya, anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Yesus Kristus Kepala Gereja, penyertaan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, aku mohonkan berkat yang hebat atas kita semuanya. Yang sudah terima berkat, mari bersama berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan saudara-saudara. Saya berharap saudara masih bisa meluangkan waktu besok untuk malam terakhir. Dan sekaligus saya berharap juga saudara bisa mengajak teman-teman yang lain untuk terhubung di link kita. Kita akan ibadah full band dan Tuhan memberkati. Sampai berjumpa besok. Tetap semangat, lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara yang masih fellowship silakan, tapi saya akan pamit, akan keluar. Kau Tuhan yang setia,